Seorang pria berusia 27 tahun memulai hidupnya dengan jalan yang cukup umum bagi banyak orang di Indonesia. Setelah lulus kuliah, ia mendapatkan pekerjaan di salah satu bank ternama. Setiap pagi ia bangun pukul 5, bersiap, dan menembus kemacetan untuk tiba di kantor sebelum jarum jam menunjuk pukul 8. Gaji yang diterimanya sebesar 6 juta rupiah per bulan, cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sederhana di kota, bahkan bisa menyisihkan sedikit untuk ditabung. Namun, di balik kenyamanan itu selalu muncul pertanyaan dalam dirinya. Apakah hidup hanya akan berputar pada rutinitas yang sama? Apakah setiap bulan hanya menunggu tanggal gajian, lalu kembali mengulangi siklus yang tidak pernah berubah? Saat bekerja di bank, ia belajar banyak tentang disiplin tata cara komunikasi, serta bagaimana uang bergerak dari satu rekening ke rekening lain. Ia melihat nasabah dengan berbagai latar belakang, mulai dari pedagang kecil, pengusaha menengah, hingga pemilik perusahaan besar. Dari sana ia menyadari perbedaan pola pikir yang cukup mencolok. Seorang pekerja datang ke bank untuk menabung hasil jerih payahnya, sementara seorang pengusaha datang untuk mengatur aliran modal, memperluas jaringan, dan membicarakan rencana ekspansi. Dari pengamatan itu, perlahan tumbuh keinginan di dalam hatinya untuk menjadi bagian dari kelompok yang kedua, bukan hanya sebagai pelayan sistem, tetapi sebagai pencipta peluang. Namun, keputusan untuk meninggalkan zona aman bukanlah hal sederhana. Ia harus menimbang antara rasa aman, mendapatkan gaji bulanan dengan ketidakpastian membangun usaha. Dalam benaknya ada dua suara yang terus bertarung. Suara pertama mewakili mental pekerja yang selalu mencari kestabilan, menghindari risiko, serta merasa cukup dengan apa yang ada. Suara kedua mewakili mental pengusaha yang berani melangkah meskipun jalannya gelap, yakin bahwa kesempatan hanya datang bagi mereka yang berani mencoba. Pertarungan batin itu berlangsung berbulan-bulan, hingga akhirnya sebuah momen kecil mengguncang keyakinannya. Suatu hari ketika ia pulang kantor dan mampir di sebuah warung makan sederhana, ia memesan semangkuk soto Medan. Aroma rempah yang hangat, kuah yang gurih, serta daging yang empuk membuatnya teringat masakan ibunya di kampung. Dalam diam, ia berkata pada dirinya sendiri, mengapa tidak mencoba membangun usaha kuliner dengan ciri khas ini? Makanan adalah kebutuhan semua orang, dan soto Medan memiliki cita rasa yang kuat untuk dikenang. Dari ide sederhana itu, ia mulai menuliskan rencana. Ia menimbang modal, menghitung bahan, serta mencari lokasi yang strategis. Semua catatan kecil itu ia tulis di malam hari setelah pulang kerja, seolah menyiapkan peta untuk keluar dari dunia lama menuju dunia baru. Proses meyakinkan diri sendiri lebih sulit daripada menghitung angka di atas kertas. Ia sempat bercerita pada teman kantornya, tetapi sebagian besar hanya tertawa kecil dan berkata bahwa meninggalkan gaji 6 juta rupiah demi warung makan adalah keputusan nekat. Bahkan keluarganya pun ragu, takut ia gagal dan tidak bisa kembali bekerja. Namun dalam dirinya tumbuh keyakinan bahwa hidup terlalu singkat untuk terus bersembunyi di balik rasa aman. Ia ingin membuktikan bahwa keberanian bisa membuka jalan yang lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Akhirnya setelah menabung cukup, ia mengajukan pengunduran diri dari bank. Hari terakhir di kantor terasa sangat emosional. Ia menatap meja kerja, kursi, dan ruangan yang telah menemaninya selama beberapa tahun. Namun saat keluar dari pintu itu, ia merasa seperti melepas beban berat. Ia tahu bahwa perjalanan barunya akan penuh risiko, tetapi juga penuh kebebasan untuk menentukan arah sendiri. Warung soto Medan pertamanya berdiri di sebuah ruko kecil di pinggiran kota. Dengan modal terbatas, ia mendesain tempat itu sederhana, tetapi bersih.
Ia sendiri yang turun tangan mengatur dapur, memilih bahan, dan memastikan cita rasa sesuai dengan standar yang ia bayangkan. Hari-hari pertama sangat melelahkan. Ia bangun sebelum matahari terbit untuk belanja di pasar, lalu memasak, melayani pelanggan, hingga menghitung hasil penjualan di malam hari. Dalam seminggu ada hari ketika pengunjung ramai dan ada hari ketika kursi-kursi dibiarkan kosong. Saat itu, mental pekerja dalam dirinya sempat muncul kembali, berbisik bahwa mungkin keputusan ini adalah sebuah kesalahan. Tetapi mental pengusaha menegaskan bahwa setiap usaha butuh waktu untuk dikenal dan kegigihanlah yang akan membawa hasil. 2 bulan pertama terasa seperti ujian ketabahan, namun dari mulut ke mulut, nama warungnya mulai dikenal. Orang-orang yang datang terkesan dengan cita, rasa khas, dan pelayanan yang ramah. Mereka bercerita kepada teman, saudara, dan tetangga. Lambat laun, kursi yang dulu kosong kini selalu terisi. Dari keuntungan kecil, ia mulai bisa menambah pegawai untuk membantu dapur. Saat itulah ia benar-benar merasakan perbedaan besar antara bekerja untuk orang lain dan membangun sesuatu milik sendiri. Ia tidak hanya bekerja untuk gaji, tetapi menciptakan lapangan pekerjaan untuk orang lain. Visi yang ia tanam sejak awal semakin jelas. Ia tidak ingin berhenti hanya dengan satu warung. Ia ingin menjadikan soto Medan sebagai kuliner yang dikenal luas bukan hanya di satu kota, tetapi di banyak tempat. Untuk mencapai misi itu, ia mulai mempelajari manajemen usaha lebih serius, membaca buku tentang bisnis, mengikuti seminar, serta berdiskusi dengan pengusaha yang lebih berpengalaman. Ia menyadari bahwa menjadi pengusaha bukan hanya soal membuat produk enak, tetapi juga membangun sistem yang bisa berjalan, meskipun tanpa dirinya. Tahun demi tahun berlalu, cabang demi cabang mulai bermunculan. Dari satu warung sederhana, berkembang menjadi 5, lalu 10, hingga mencapai 20 cabang di berbagai kota. Setiap cabang ia rancang dengan standar yang sama, mulai dari rasa kuah hingga keramahan pelayanan. Omset bulanan yang dahulu hanya cukup untuk menggaji beberapa karyawan, kini mencapai 700 juta rupiah. Angka itu membuatnya teringat saat ia masih bekerja di bank, menghitung lembaran gaji 6 juta rupiah yang terasa begitu besar waktu itu. Kini, ia tidak lagi menghitung hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk ratusan karyawan yang menggantungkan nafkah di perusahaannya. Perjalanan ini membuatnya semakin memahami arti perbedaan antara mental pekerja dan mental pengusaha. Mental pekerja sering terikat pada rasa takut kehilangan, takut gagal, dan selalu mencari kepastian dari orang lain. Sementara mental pengusaha memandang ketidakpastian sebagai ruang untuk menciptakan sesuatu yang baru, melihat kegagalan sebagai pelajaran, serta menjadikan visi sebagai kompas utama. Ia menyadari bahwa banyak orang sebenarnya memiliki potensi besar, tetapi terkunci oleh rasa aman, semu. Ia sendiri pernah berada di posisi itu, dan hanya dengan keberanian melangkah ia bisa melihat betapa luasnya peluang yang terbuka. Kini, di usia awal 30-an, ia tidak hanya menjalankan bisnis, tetapi juga berbagi pengalaman dengan orang-orang yang masih ragu keluar dari zona nyaman. Ia selalu berkata bahwa menjadi pengusaha bukan berarti meninggalkan semua nilai baik dari dunia kerja. Disiplin, tanggung jawab, serta kemampuan berkomunikasi tetap menjadi fondasi yang ia bawa dari masa bekerja di bank. Bedanya sekarang semua nilai itu ia gunakan untuk membangun kerajaan kecil miliknya sendiri, bukan sekadar memenuhi target orang lain. Setiap kali ia duduk di salah satu cabangnya, melihat pelanggan menikmati semangkuk soto Medan, ia merasakan kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dengan gaji bulanan. Itu adalah bukti bahwa keberanian untuk bermimpi, berusaha, dan bertahan bisa mengubah hidup seseorang sepenuhnya.
Ia tahu perjalanan ini masih panjang, tetapi ia tidak lagi ragu. Visi dan misi yang dulu hanya berupa coretan di buku kini menjelma menjadi kenyataan yang bisa disentuh, dilihat, dan dirasakan banyak orang.